Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Dakta yang berbahagia, bertemu kembali di program Mutiara Hikmah bersama saya Bahria Prenta dari Pimpinan Daerah Aisyah Kota Bekasi. Rekan Dakta yang berbahagia, kali ini kita coba untuk melihat terkait dengan maraknya persoalan kekerasan seksual. Maka kali ini saya mencoba kita harus melihat terlebih dahulu apa sih sebetulnya dasar filosofi perlindungan korban kekerasan seksual. Pada dasarnya bahwa setiap orang itu berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kekerasan seksual itu sangat bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Juga bertentangan dengan norma agama, norma budaya, norma sosial, di mana di dalamnya adalah merendahkan martabat, merendahkan harkat, dan juga merusak keseimbangan hidup manusia dan mengganggu ketentraman masyarakat. Selanjutnya bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual memang belum optimal sebelum lahirnya undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, oleh sebab itu maka kita melihat bahwa apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik dan non-fisik yang mengarah kepada tubuh dan atau fungsi alat reproduksi secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan tentu saja kerugian ekonomi. Nah, itu adalah kekerasan seksual secara umum. Kemudian kita juga di dalam kehidupan masyarakat juga sering kita mendengarkan apa yang disebut dengan pelecehan seksual. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan pelecehan seksual itu? Pelecehan seksual itu suatu bentuk merendahkan atau memandang rendah karena hal-hal yang berkenaan dengan seks, jenis kelamin, atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan. Pelecehan seksual ini adalah tindakan lewat sentuhan. Sentuhan apa? Sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud di sini termasuk di dalamnya adalah seperti siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, atau mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan-sentuhan lain di bagian tubuh yang memang harusnya tak boleh dilakukan. Atau juga bisa gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Rekan Dakta yang berbahagia, pelecehan itu suatu perbuatan yang biasanya dilakukan laki-laki, kontrasepsi dan sterilisasi
penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi bernuansa seksual, praktek tradisi seksual yang membahayakan, atau diskriminasi perempuan, atau juga diskriminasi yang beralaskan moralitas dan agama. Jadi kalau kita lihat dari beberapa tadi yang saya sebutkan, maka kita akan melihat bahwa apa sih sebetulnya yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual. Faktor penyebab pelecehan seksual itu ada beberapa. Satu di antaranya adalah faktor fisik. Nah, fisik ini bisa saja karena memang penampakan yang memang akhirnya menimbulkan sesuatu gairah sehingga terjadilah pelecehan seksual. Kemudian juga ada faktor hubungan atau relasi kuasa. Nah, relasi kuasa ini bisa saja terjadi antara atasan dengan bawahan, kemudian bisa saja juga antara orang yang lebih tua usianya terhadap korban, dan bisa saja ini terjadi di dalam lingkungan keluarga terdekat. Kemudian yang berikutnya juga ada faktor lain yang disebut dengan gaya hidup. Ada faktor harga diri, faktor perilaku seksual internal, kemudian faktor eksternal itu bisa juga karena pergaulan dan juga media itu juga bisa memberikan suatu penyebab terjadinya pelecehan seksual. Nah, kemudian apa dampak daripada pelecehan seksual ini? Kalau kita melihat bahwa dampak dari pelecehan seksual ini bisa secara psikologis, juga bisa secara fisik atau non-fisik dan fisik. Nah, kalau psikologis ini biasanya korbannya itu menjadi depresi, tidak berdaya, merasa terasing, mudah marah, takut, cemas, dan penyalahgunaan akibatnya bisa melakukan penyalahgunaan hal-hal yang memang tidak kita harapkan. Kemudian dampak fisiknya itu kadang-kadang yang bersangkutan atau korban itu merasa bersalah pada diri sendiri atau menyalahkan dirinya. Kenapa saya harus begini, kenapa saya harus begitu, sehingga akhirnya terjadilah pelecehan terhadap dirinya. Kemudian yang lainnya juga bisa disebut dengan dampak sosial. Dampak sosial ini kalau atau apabila korbannya itu bekerja, ya kemungkinan bisa saja karena malu dan lain sebagainya bisa juga mengundurkan diri. Juga kalau itu terjadi terhadap anak, nah maka anak ini juga akan menderita dan juga trauma, dan juga akhirnya bisa saja tidak mau berhubungan dengan siapapun, dan bisa saja pada akhirnya korban kemudian keluar dari sekolah kalau memang yang bersangkutan masih dalam lingkungan sekolah. Saudara-saudara, rekan dakta yang berbahagia, kemudian kita lihat juga bahwa tadi adalah dampak dari pelecehan seksual. Nah, sekarang kita lihat dari dampak kekerasan. Dampak kekerasan seksual ini adalah tentu saja penderitaan fisik, psikis, dan kesehatan. Nah, kemudian ini semakin menguat ketika korban adalah bagian daripada masyarakat marginal secara ekonomi. Nah, ini mengapa ini disebut dampak daripada secara ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat marginal ini? Karena kalau korbannya adalah orang biasa-biasa saja, maka sangat sulit. Secara ekonomi juga sulit, secara akses juga sangat sulit, karena memang
ketika korban ini mengalami hal yang seperti itu, tentu banyak sekali yang dipikirkan, terutama bagaimana untuk mendapatkan biaya untuk menyelesaikan atau untuk melakukan pelaporan dan seterusnya. Maka dari dampak-dampak daripada pelecehan seksual maupun dampak kekerasan seksual ini, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa kekerasan seksual, baik itu pelecehan maupun kekerasannya itu sendiri, itu dapat disebut sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Karena kejahatan terhadap martabat kemanusiaan itu tentu saja harus dihapus. Hal ini sangat tidak sesuai dengan hak-hak asasi daripada siapapun, terutama dalam hal ini adalah si korban itu sendiri. Saudara-saudara, rekan dakta yang berbahagia, peraturan perundang-undangan yang ada sebelum lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini adalah bahwa dikatakan hanya dalam beberapa ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur kekerasan seksual dalam konteks perkosaan, yang rumusannya tidak mampu memberikan perlindungan pada perempuan korban kekerasan seksual. Nah, kemudian juga selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam hal ini adalah pasal perkosaan, juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT atau penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Juga ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Nah, yang tadi saya sebutkan beberapa undang-undang itu memang tidak secara spesifik mengatur soal kekerasan seksual. Nah, oleh sebab itu, maka lahirlah sebuah undang-undang yang kita kenal dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, undang-undang ini dianggap sebagai lex specialis karena untuk mengatur secara khusus tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, undang-undang ini menyediakan landasan hukum material maupun hukum formil. Artinya bahwa ini ada undang-undangnya, kemudian ada hukum formilnya, yaitu hukum acaranya, sehingga kita bisa mengetahui seperti apa sih kalau korban itu kemudian setelah korban mendapatkan kekerasan seksual ini apa yang harus dilakukan. Nah, untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi itu, maka keluarlah undang-undang ini, yaitu undang-undang yang tadi saya sebut sebagai lex specialis, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Jadi undang-undang ini memang secara umum menjelaskan tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian apa saja? Nah, nanti kita akan lihat ya beberapa pasal yang mengatur dan juga memberikan perlindungan terhadap korban.
Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS ini mengatur mengenai pencegahan. Jadi segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual serta penanganannya dan perlindungannya, juga pemulihan hak korban dalam setiap tahapan. Nah, setiap tahapan ini yang dimaksud adalah mulai dari penyidikan, kemudian penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan juga tak lain adalah ada hak restitusi sebagai ganti kerugian yang akan diterima oleh korban dari pelaku. Nah, inilah yang membedakan antara undang-undang yang sebelum lahirnya undang-undang ini atau pasal-pasal yang memang tidak secara spesifik mengaturnya, tetapi di dalam undang-undang ini memang secara spesifik dijelaskan secara mendetail. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan perlindungan itu? Nah, perlindungan itu adalah segala usaha atau upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, saudara-saudara rekan dakta yang berbahagia, saya ambil saja beberapa pasal untuk menjelaskan bahwa ini adalah bentuk daripada perlindungan terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2022. Pasal 4 itu menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual itu terdiri dari beberapa. Yang pertama disebut dengan pelecehan seksual, yang tadi awal saya sudah sedikit menyampaikan bahwa pelecehan seksual itu ada yang disebut dengan non-fisik dan ada yang disebut dengan fisik. Termasuk di dalamnya adalah perkosaan, perbuatan cabul, kemudian persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, atau eksploitasi seksual terhadap anak. Walaupun memang di dalam undang-undang soal perlindungan anak juga disebutkan ya secara jelas, dan juga undang-undang yang lain yang tadi saya sebutkan, tetapi di dalam pasal 4 ini memang diatur atau dirumuskan kembali bahwa persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, atau eksploitasi terhadap seksual terhadap anak juga merupakan apa yang disebut dengan tindak pidana kekerasan seksual. Nah, kemudian pasal 6 itu dikatakan bahwa perbuatan seksual non-fisik, yang tadi ya di pasal 4 dijelaskan, perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaan korban akhirnya merasa terintimidasi. Nah, sementara di dalam pasal 6 itu dikatakan bahwa perbuatan seksual fisik itu apa saja, yaitu pelecehan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual. Maksudnya adalah merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas. Dalam hal ini adalah bisa juga menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, tipu muslihat, ketidaksetaraan, memanfaatkan dalam kerentanan. Nah, kemudian juga kita lihat kembali di sini ada beberapa pasal juga yang dikatakan ini adalah masuk di dalam kekerasan seksual, adalah pemaksaan sterilisasi. Memaksa menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, memanfaatkan kondisi tidak berdaya, ini dapat membuat kehilangan fungsi reproduksi secara tetap.
Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah berkaitan dengan hak korban ya. Jadi di dalam pasal 26 itu dijelaskan bahwa ada hak-hak korban. Hak-hak korban ini yang pertama adalah dapat dilindungi, dapat didampingi oleh pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Jadi tadi saya mengatakan bahwa korban ini mendapatkan perlindungan, pendampingan mulai dari tingkat proses penyidikan sampai pada proses peradilan. Ini adalah memang merupakan hak korban yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Kemudian pendampingan di sini adalah tentu saja ada yang disebut dengan UPTD, PPA. Ini perempuan perlindungan perempuan dan anak. Nah, itu bisa mendampingi kemudian tenaga kesehatan, kemudian juga psikolog, pekerja sosial dan psikiater. Nah, kemudian pendampingan di bidang hukum juga korban mendapatkan ini. Yang pertama adalah tentu saja advokat dan paralegal. Nah, ini wajib untuk didampingi. Kemudian petugas lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Nah, pendamping dalam hal ini adalah diutamakan berjenis kelamin yang sama dengan korban. Karena kalau memang korbannya adalah perempuan, maka yang mendampingi juga harus perempuan. Kalau dia didampingi oleh laki-laki, tentu saja ada rasa tidak nyaman di sana, sehingga si korban tentu saja tidak secara terus terang untuk menjelaskan apa yang dialaminya. Oleh sebab itu, maka ditentukan bahwa pendamping dalam hal ini adalah diutamakan berjenis kelamin yang sama. Karena bisa saja dikhawatirkan si korban ini perempuan, sudah menjadi korban, kemudian menjadi korban kembali ketika dia di dalam proses-proses pemeriksaan tersebut. Kemudian apabila korbannya adalah seorang disabilitas, maka pendampingnya adalah orang tua atau wali yang ditetapkan oleh pengadilan. Karena tidak di dalam kehidupan kita itu tentu saja bisa saja terjadi hal yang tidak kita inginkan. Bahkan banyak sekali korban-korban yang disabilitas di sini, karena memang dia tidak berdaya, oleh sebab itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Nah, oleh sebab itu maka di sini kemudian dikatakan bahwa harus didampingi oleh orang tua yang bersangkutan. Kemudian hak korban berikutnya adalah ketika penanganan, itu ada yang disebut dengan perlindungan, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian juga ada pemulihan yang didapatkan. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan apa sih sebetulnya tujuan daripada tindak pidana, lahirnya undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual ini. Tujuan yang pertama adalah tentu saja menindak dan merehabilitasi pelaku. Karena di dalam undang-undang yang sebelumnya atau di dalam pasal-pasal yang tadi saya sebutkan, baik itu KUHP maupun undang-undang yang tadi saya sebutkan, itu memang tidak menjelaskan secara mendetail tentang rehabilitasi ini. Nah, oleh sebab itu maka di dalam tujuan daripada undang-undang ini dikatakan bahwa salah satunya adalah menjamin tidak terulang kekerasan seksual, menangani, melindungi, memulihkan korban. Ini menjadi salah satu yang penting untuk dilakukan, karena korban dalam hal ini adalah harus mendapatkan penanganan yang sedini mungkin, kemudian mendapat perlindungan, dan terakhir adalah juga mendapatkan pemulihan. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan
syarat-syarat penyidik atau penuntut umum dan hakim itu sendiri. Jadi di dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan yang pertama adalah memiliki pengetahuan dan tentang penanganan korban yang berperspektif hak asasi manusia dan korban. Artinya apa? Artinya bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim harus memiliki pengetahuan. Pengetahuan dalam hal ini adalah pengetahuan hukum tentu saja, tetapi juga harus ditambah dengan pengetahuan yang lainnya, yang dalam hal ini adalah memiliki empati terhadap korban. Dan yang seterusnya adalah juga penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam hal ini juga telah mengikuti pelatihan terkait dengan penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual. Jadi artinya bahwa undang-undang ini memberikan beberapa syarat bahwa tidak semua penyidik, tidak semua penuntut umum, tidak semua hakim untuk bisa menangani perkara ini. Jadi di sini juga penyidik, penuntut umum, dan hakim juga mengikuti pelatihan. Pelatihan yang dimaksud ini adalah agar mereka lebih empati terhadap korban itu sendiri. Penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan pemeriksaan tetap menjunjung tinggi hak asasi, kehormatan, martabat tanpa intimidasi, dan cara hidup dan kesusilaan termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang bersifat menjerat. Jadi artinya bahwa ketika penyidik, penuntut umum, dan hakim ini bertugas, maka tidak boleh kemudian mengintimidasi, tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kehormatan dan martabat korban itu tetap dijunjung tinggi, karena ini tidak boleh dilakukan karena dalam hal ini korban adalah orang yang harus mendapatkan perlindungan. Baik saudara-saudara rekan dakta yang berbahagia, bagaimana kemudian pencegahan terhadap kekerasan seksual ini? Nah, pencegahan terhadap kekerasan seksual ini salah satunya seperti hari ini. Pimpinan daerah Aisyah Kota Bekasi memiliki suatu program yang mana dalam hal ini adalah memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Nah, oleh sebab itu maka ini kita lakukan melalui kampanye. Nah, kampanye itu kan dalam bentuk macam-macam. Nah, kali ini kita kampanye melalui Radio Dakta, kemudian kita mengatakan bahwa stop kekerasan seksual. Nah, karena kita tahu bahwa korban kekerasan seksual itu adalah biasanya perempuan dan anak. Baik rekan-rekan dakta yang berbahagia, nah, pencegahan yang berikutnya adalah tentu saja dimulai dari keluarga. Nah, maka saya selalu mengatakan bahwa peran keluarga ini sangat penting. Karena apalagi keluarga dalam ini yang intinya adalah orang tua, ibu dan bapak. Nah, ibu selalu saya menyebutnya dengan role model bagi keluarga yang ada di rumah. Kalau ibu bapaknya sudah oke, sudah baik-baik saja, saya yakin dan percaya keluarganya akan baik-baik saja. Nah, apa saja yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama tentu saja menguatkan edukasi dalam keluarga, baik aspek moral, etika, agama, serta budaya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa ibu adalah role model. Maka ibu dalam hal ini sebagai madrasah kita, ya kan, sekolah pertama bagi anak-anak kita. Nah, oleh sebab itu maka edukasi di dalam keluarga itu yang paling utama dan
terutama adalah pendidikan agama. Pendidikan moral, pendidikan etika itu harus dimulai dari sedini mungkin di dalam keluarga kita masing-masing. Nah, ini terus dan terus harus dibangun komunikasi yang berkualitas di antara anggota keluarga, membangun ikatan emosional antara anggota keluarga. Kemudian juga dalam hal ini adalah peran ayah, jangan sampai tertinggal peran ayah. Karena peran ayah juga merupakan sosok yang memang harus menjadi contoh di dalam keluarga, di samping juga ibu. Dan ibu ayah ini menjadi role model bagi kita semua. Ya, karena saya menghadapi sebuah kasus di mana ini justru yang jadi pelaku kekerasan seksual ini ayahnya sendiri. Nah, ini kan sesuatu yang menurut kita mungkin tidak mungkin ya, tetapi ini terjadi. Nah, ini yang kita sangat khawatirkan. Jadi peran ayah di sini adalah sebagai role model yang baik, tentu saja menjadi teladan, menjadi panutan bagi seluruh anggota keluarga. Kemudian yang lainnya adalah menjaga dan mencegah anggota keluarga dari pengaruh pornografi. Nah, pornografi ini merupakan suatu momok bagi kita semua. Karena dikatakan bahwa seseorang yang sudah menjadi korban pornografi atau kecanduan tentang pornografi ini otaknya itu sudah rusak. Bahkan ada yang mengatakan bahwa lebih mudah untuk menyembuhkan seorang korban narkoba dibandingkan dengan korban atau kecanduan dari pornografi. Nah, ini yang perlu kita catat bersama. Jadi ternyata memang pornografi ini juga sesuatu yang harus dijauhkan dari keluarga kita, menjaga anggota keluarga kita dari pengaruh lingkungan yang bebas dari pornografi. Baik, saudara-saudara rekan dakta yang berbahagia, saya mengangkat sebuah kasus di sini yang ini nampaknya kalau yang ini bukan sesuatu yang yang mudah ya untuk disampaikan, karena memang ini kasusnya adalah seorang ibu muda di mana tega melakukan pelecehan seksual terhadap anak kandungnya sendiri yang berusia 5 tahun. Nah, bagaimana kita bisa membayangkan bahwa ada seorang ibu yang melecehkan anak kandungnya sendiri? Itu sepertinya sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh kita semua. Tetapi ini terjadi. Nah, ini terjadi di Tangerang Selatan dan saat ini kasusnya sedang bergulir. Saya juga belum tahu ya berapa hukuman yang akan dijatuhkan. Tetapi berdasarkan undang-undang, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak, itu dikatakan bahwa apabila pelakunya orang dekat dalam hal ini adalah lingkungan keluarga, terutama adalah ayah ibu di sini, maka pelakunya itu apabila terbukti bersalah, maka pidananya akan ditambah 1/3 dari ancaman hukuman yang ada. Ini dasarnya tidak lain adalah pasal 80 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Nah, ini saya mengambil contoh ini untuk menggambarkan bahwa ternyata kekerasan seksual, pelecehan seksual yang ada itu tidak jauh-jauh dari lingkungan keluarga kita. Ini adalah sebuah contoh yang tak boleh kemudian kita contoh yang baik ya, artinya bahwa ini adalah contoh yang sangat buruk dan kita sama-sama berharap semoga keluarga kita semuanya jauh dari hal-hal yang seperti ini. Karena kalau ini terjadi, maka tentu saja
dalam undang-undang juga diatur sedemikian rupa ancaman hukumannya akan ditambah karena memang orang yang seharusnya memberikan perlindungan, seorang yang harusnya memberikan keamanan dan kenyamanan bagi korban, dalam hal ini anak, ternyata menjadi pelaku dari kejahatan seksual. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pencerahan kita kali ini. Insya Allah di lain kesempatan kita akan membahas lebih jauh lagi tentang apa saja yang menjadi hak-hak korban berdasarkan Undang-Undang Nomor Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan Dakta. Insya Allah di lain kesempatan kita jumpa lagi dalam program Mutiara Hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.